Baik, dalam video ini kita akan belajar menentukan target market kita. Kenapa menentukan target market ini penting? Karena kita ini akan menjualnya. Karena kita ini akan menjual buku kita, dan kita harus menjualnya ke siapa? Ini kita harus tahu. Sehingga perlu kita tentukan target market kita ini siapa. Dan kalau kita sudah menentukan target market, kita mudah nanti menentukan tema. Dan kalau kita sudah mudah menentukan tema, maka kita akan lebih mudah nanti dalam menuliskan konten-konten yang sesuai dengan tema tersebut. So, target market ini adalah sesuatu yang penting. Mari kita pelajari. Menentukan target market, tentukan market yang spesifik. Semakin spesifik, semakin baik. Jadi kenapa menentukan target market harus spesifik? Karena agar pesan yang disampaikan itu lebih mengena, lebih mudah memilih strategi pemasaran, lebih mudah untuk model layouting-nya kayak apa, lebih mudah dalam melakukan pemilihan bahasa, dan juga menentukan tema yang dianggap penting oleh target market, sehingga lebih tajam. Jadi target market Anda ini siapa? Kalau target market Anda ini adalah remaja, maka Anda harus mengangkat tema-tema yang dianggap penting oleh remaja. Dan Anda juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang dianggap familiar oleh remaja. Anda juga melakukan layouting dan juga pemasarannya sesuai dengan remaja. Ya, kalau layoutingnya mungkin terlalu formal kan jelek. Layoutingnya harus sesuai dengan kesukaan remaja ini seperti apa. Pemasarannya lewat apa? Oh, lewat media sosial. Media sosialnya remaja apa? Oh, mungkin TikTok, mungkin Instagram. Nggak mungkin kalau Facebook kan sedikit sekali remaja ada di sana. Anda bisa menentukan strategi Anda dan sebagainya itu ketika Anda sudah jelas target market Anda itu seperti apa. Yuk kita tentukan target market kita. Cara menentukan target market itu ada dua, ya. Yang pertama, orang-orang yang memiliki permasalahan tertentu. Dua, dibuat lebih spesifik dengan menekankan karakteristik yang lebih khusus. Yang pertama, Anda harus menentukan dulu orang-orang yang memiliki permasalahan tertentu. Ya, permasalahannya apa nih? Kalau sudah, lalu Anda buat lebih spesifik lagi karakteristiknya. Misalkan, ada orang yang permasalahannya adalah tidak punya uang, dia ingin penghasilan tambahan. Nah, itu kan luas sekali. Anda punya kemampuan untuk melakukan edukasi bagaimana caranya untuk mencari penghasilan tambahan. Anda punya kapasitas itu. Lalu Anda ingin menulis buku tentang bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan. Target market yang Anda bidik adalah orang-orang yang memiliki permasalahan keuangan, yang ingin menghasilkan penghasilan tambahan. Itu kan masih umum ya. Lalu Anda spesifikkan lagi, oh, ibu rumah tangga, mainnya di ibu rumah tangga. Ya, itu boleh banget. Dan itu ternyata dari situ Anda bisa menggali banyak hal ketika Anda sudah spesifikkan seperti itu. Atau kita ngomong tentang parenting aja deh. Kalau saya menuliskan buku tentang parenting ya, saya target marketnya saya bidik dulu. Marketnya adalah perempuan. Oke, marketnya adalah perempuan. Lalu ada yang lebih spesifik dari market yang namanya niche market. Ya, perempuan yang sudah berkeluarga dan punya anak balita. Jadi pertama tadi perempuan, yang kedua adalah perempuan yang sudah berkeluarga punya anak balita. Ini sudah berbeda. Perempuan itu secara umum ya. Kalau Anda hanya spesifiknya hanya market perempuan, itu nggak jelas. Perempuan itu ada banyak. Usianya, rentangnya banyak. Lalu marital statusnya atau status perkawinannya juga bermacam-macam. Atau pekerjaannya bermacam-macam. Sehingga Anda tidak spesifik di sini, tidak tajam. Maka Anda harus buat lebih spesifik dengan melakukan penggalian di niche market. Perempuan yang sudah berkeluarga, punya anak balita. Kira-kira masalahnya apa? Kalau hanya perempuan saja masalahnya apa? Banyak gitu. Tapi kalau perempuan yang sudah berkeluarga punya anak balita, masalahnya apa? Ada banyak nih permasalahannya. Lalu Anda lebih spesifikkan lagi. Yang namanya ini micro niche market. Perempuan yang sudah berkeluarga punya anak balita. Terus setelah itu ibu rumah tangga, mudah cemas, punya trauma tentang tema keluarga. Oke, lebih spesifik lagi kan? Jadi kalau misalkan niche marketnya perempuan yang sudah berkeluarga punya anak balita, mungkin permasalahannya yang pertama, dia kesusahan membagi waktu antara pekerjaan dengan anaknya. Itu kalau untuk orang yang sudah bekerja. Kalau dia ibu rumah tangga, nah, jadi masih belum jelas. Tapi kalau Anda langsung tembak di mikronisnya, perempuan yang sudah berkeluarga, punya anak balita, ibu rumah tangga, mudah cemas secara kepribadian ya, punya trauma tentang tema keluarga. Ini apa masalahnya? Oh, ya, perempuan yang sudah berkeluarga punya anak balita, ibu rumah tangga, itu biasanya mereka mengurus anaknya mulai pagi sampai malam, ya, tidak ada waktu buat mereka sendiri. Dan ini menimbulkan burnout, parental burnout, atau kelelahan dalam mengasuh anak, misalkan, sebagai orang tua.
Lalu ini berdampak juga pada komunikasi kepada suami, berdampak juga komunikasi sama suami, dan ini bisa menimbulkan pertengkaran dan juga stres kepada si ibunya. Dan ini juga berdampak pada pengasuhan kepada anaknya, lalu dilampiaskan kepada anaknya. Dan ini juga bisa berdampak pada pernikahannya karena dia punya trauma tentang tema keluarga di masa lalunya, misalkan. Sehingga ini bisa beresiko mengalami perceraian dan sebagainya. Nah, dari penjabaran itu, Anda sudah tahu apa yang harus Anda tulis. Kalau hanya perempuan saja, itu masih nggak jelas. Tapi kalau sudah ke mikronis, itu Anda sudah sangat jelas. Kira-kira apa yang akan Anda tuliskan.